Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai preformulasi asam mefenamat. Sebelum ke materinya, kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Mega Restiani Putri dan teman saya Rio Eka dan Silmi Nur Asia Jamilah. Tinjauan farmakologi asam mefenamat, indikasi analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Untuk mekanisme kerjanya, asam mefenamat diserap dari saluran pencernaan. Konsentrasi plasma puncak terjadi sekitar 2-4 jam setelah konsumsi, dan waktu paruh eliminasi plasma dilaporkan sekitar 2-4 jam. Asam mefenamat lebih dari 90% terikat pada protein plasma. Untuk dosisnya, dosis awal 500 mg, untuk selanjutnya 250 mg per 6 jam. Untuk efek samping yaitu mengantuk, trombositopenia, kadang-kadang anemia hemolitik, dan jarang anemia aplastik. Untuk kontraindikasinya yaitu radang usus. Formula umum suspensi asam mefenamat. Asam mefenamat 2%, propilenglikol 10 gram, NaCMC 0,25%, sukrosa 20%, nipagin dan nipasol 0,09 gram, aqua D sampai 100 ml. Formula umum ini kami mengambil dari pustaka lain yaitu Akademia, karena kami tidak menemukannya di Pornas edisi 2 tahun 1978. Untuk Pornas edisi lain dan buku kodeks kami tidak menemukan. Asam mefenamat rumusnya C15H15NO2 dengan bobot molekul 241,29. Pemberian putih atau hampir putih melebur pada suhu kurang lebih 230 derajat disertai dengan peruraian. Untuk larutannya, larut dalam larutan alkali hidroksida, agak sukar larut dalam kloroform, sukar larut dalam etanol, dan dalam metanol praktis tidak larut dalam air. Ini juga sebagai alasan kenapa kita menjadikan asam mefenamat ini dalam bentuk sediaan suspensi. Untuk stabilitasnya terhadap cahaya lebih mudah terurai dengan adanya cahaya, dan terhadap udara higrokopis dan mudah terurai dengan adanya udara. Untuk penyimpanannya harus dalam wadah tertutup rapat. Penandaannya yaitu obat keras, diberi etiket putih, dan diberi label kocok dahulu jika bentuk sediaannya suspensi. Untuk khasiatnya analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Eksipien A. Propilenglikol. Kegunaannya pengawet, antimikroba, desinfektan, humektan, pelarut, zat penstabil, konsolven yang larut dalam air. Penggunaannya pengawet larutan dan semisolid 15-30%. B. Sukrosa. Kegunaannya coating agent atau pelapis, agen pemanis, agen
penangguhan, pengikat tablet, pengencer tablet dan kapsul, pengisi tablet, agen terapeutik, zat pengikat viskositas. Penggunaannya agen pemanis 67%. C. Nipagin metilparaben. Kegunaannya pengawet antimikroba. Penggunaannya larutan oral dan suspensi 0,015 sampai 0,2%. D. Nipanisol atau propilparaben. Penggunaannya larutan oral dan suspensi 0,01 sampai 0,02%. Kegunaannya pengawet antimikroba. E. NaCmC. Penggunaan larutan oral 0,1 sampai 1%. Kegunaannya coating agent, zat penstabil, suspending agenti, pengikat tablet, pengikat viskositas, agen penyerap air. Selanjutnya, pendekatan preformulasi. Alasan dibuat sediaan tersebut karena asam mefenamat ini memiliki sifat tidak larut dalam air, maka dapat dibuat suspensi. Karena suspensi itu kan merupakan sistem dua fase yang terdiri dari partikel padat sebagai fase terdispersi dan cairan sebagai media pendispersi. Nah, di sini asam mefenamat ini masuk ke partikel padat sebagai fase terdispersi dan kami menggunakan cairan untuk media pendispersinya, maka akan terjadi suspensi. Nah, kekuatan sediaan tersebut 60 mili di mana tiap 5 mili mengandung 50 mg asam mefenamat. Kemudian alasan pemilihan bahan tambahan, jadi propilen glikol kami pilih sebagai pengawet utama yang memiliki rasa manis. Kemudian sukrosa kami gunakan sebagai agen pemanis karena propilen glikol mungkin tidak cukup untuk menutupi rasa asam mefenamat atau memberikan rasa manis, jadi kami tetap memberikan sukrosa. Kemudian nipagin dan nipasol itu adalah kombinasi yang baik digunakan sebagai antimikroba. Nah, kalau natrium CMC kami gunakan di sini sebagai suspending agentnya karena dapat menstabilkan viskositas. Jadi zat atau partikelnya itu tidak mudah mengendap karena adanya gaya gravitasi. Jadi lama gitu untuk mengendapnya.
Kemudian di sini ada Aquades. Nah, ini adalah pelarut utama yang digunakan dalam pembuatan sediaan. Jadi, ini tuh termasuk ke dalam cairan yang tadi sebagai media pendispersinya. Kemudian untuk formula akhirnya kami mengambil pustaka dari sediaan yang sudah ada, yaitu suspensi Pondex yang setiap 5 mili mengandung 50 mg asam mefenamat. Untuk asam mefenamat sendiri kami menggunakan 600 mg, di mana itu adalah hasil perhitungan dari 50 mg asam mefenamat per 5 mili larutan dikali 60 mili total keseluruhan larutan yang kami buat. Nah, untuk propilen glikol, natrium CMC, nipagi, nipasol, kami mengambil konsentrasi tersebut dari buku Martindale, di mana di sana tersedia bahwa zat atau eksipien tersebut digunakan untuk larutan atau suspensi yang konsentrasinya tertera di sini. Nah, kalau untuk sukrosa, kami menggunakan 20%. Ini mengikuti formula yang sebelumnya, yang di atas, yang pustaka tadi. Karena kalau dari buku Martindale itu 67%, dan kami belum paham sepenuhnya mengapa konsentrasinya sangat besar. Nah, kalau untuk Aquades ini disesuaikan sampai volumenya 60 mili saja. Nah, kalau untuk dosis, jadi ini obat untuk dewasa dan anak-anak juga lebih dari 14 tahun. Jadi diawali dengan 50 mili, kemudian 25 mili tiap 6 jamnya. Sekian presentasi dari kami, mohon dimaafkan segala bentuk kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.